Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jejang Channel. Baik sobatku sekalian yang baru saja menemukan channel ini, untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Baik sobat sekalian, kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk melihat bagaimana sih ketentuan sebuah madrasah bisa mendapatkan dana bantuan sampai 150 juta rupiah. Sobat sekalian, ketentuan teknisnya yang jelasnya itu adalah kita akan membaca langsung ya ke keputusan Dirjen Pendis nomor 4501 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan kinerja dan juga bantuan afirmasi madrasah tahun anggaran 2021. Ini maksudnya pemerintah mengadakan atau mengeluarkan kebijakan bahwasanya ada anggaran buat madrasah yang diperuntukkan untuk bantuan afirmasi dan juga bantuan kinerja. Ini buat lembaga ya, bukan buat guru atau misalkan buat siswa. Jadi untuk peruntukannya sih buat lembaganya gitu, buat madrasahnya kayak MI, MTS dan juga MA gitu. Sebelum kita lanjut ke kriteria, kita akan pahami dulu apa sih bantuan atau bantuan kinerja, kemudian juga bantuan afirmasi. Bantuan kinerja sebagaimana yang tercantum pada keputusan Dirjen Pendis 4501 ya, adalah bantuan dana langsung kepada madrasah sebagai bentuk apresiasi atas kenaikan capaian standar nasional pendidikan SNP. Jadi kalau misalkan bantuan kinerja itu diperuntukkan untuk madrasah yang memang ini ada madrasah yang memang capaian kinerja standar nasionalnya naik ya gitulah, baik gitu. Nah, pemerintah melakukan atau memberikan penghargaan dengan diberikannya dana bantuan kinerja gitu. Kemudian kalau misalkan bantuan afirmasi adalah bantuan dana bagi madrasah yang memiliki sumber daya terbatas agar dapat digunakan kegiatan yang dapat meningkatkan capaian standar nasional pendidikan. Jadi perbedaannya sih sederhana. Kalau bantuan afirmasi diperuntukkan untuk madrasah yang memang membutuhkan secara teknis dari segi sarana dan prasarana kayak gitulah. Kalau misalkan bantuan kinerja adalah diperuntukkan untuk madrasah yang memang memiliki capaian standar nasional pendidikan baik, tinggi kayak gitulah, sebagai bentuk penghargaan tentu saja. Baik, setelah kita memahami pemahaman tentang atau pengertian dari bentuk bantuan dari afirmasi kemudian juga bantuan kinerja, kita lihat nih tujuan penggunaan bantuan. Ini adalah bantuan kinerja nih. Bantuan kinerja bertujuan untuk memberikan penghargaan atas capaian kinerja madrasah dan membangun iklim yang kondusif bagi kompetensi untuk meningkatkan peningkatan kualitas madrasah. Kemudian kalau misalkan bantuan afirmasi adalah bantuan afirmasi bertujuan untuk memberikan bantuan bagi madrasah yang paling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah. Jadi jelas ya. Jadi dari pengertian dan juga tujuan ini sebenarnya ada perbedaan. Kalau misalkan kinerja, ada madrasah yang memang ada capaian kualitas standar nasional pendidikan naik gitu ya, baik ya, dikategorikan baik. Kemudian kalau misalkan afirmasi, bantuan diberikan kepada madrasah yang memang membutuhkan gitu dari segi sarana dan prasarana, tentu saja untuk meningkatkan capaian standar nasional pendidikan. Oke, lanjut ya sahabat sekalian, ini di bab 2 ya, ada persyaratan dan kriteria nih. Kita ini jangan lewat ini. Karena apa? Karena kita kalau misalkan sebagai pengelola madrasah, kita tentu saja menginginkan mengetahui persyaratan dan juga kriteria madrasah yang memang dijadikan madrasah sebagai penerima dana bantuan dari afirmasi dan juga kinerja. Bentuk bantuannya tentu saja nih dalam bentuk uang ya, melalui DIPA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Ini uang nih, bukan barang. Jumlahnya juga nggak sedikit gitu, sampai 150 juta. Lalu kemudian ini penerima dana bantuan. Dana bantuan afirmasi dan dana bantuan kinerja diberikan kepada madrasah yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Satuan pendidikan meliputi tingkatan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah dan juga madrasah aliyah kejuruan. Ini semua tingkatan nih kecuali RA ya. Jadi madrasah mulai dari MI, MTS, MA, MAK
itu termasuk kategori yang akan mendapatkan bantuan kinerja dan juga afirmasi. Kita lihat yang berikutnya. Ini adalah alokasi anggaran dan juga satuan biaya. Alokasi anggaran dana bantuan, ini anggaran dana bantuan kinerja bersumber dari DIPA, Dirjen Pendis tentu saja ya, yang akan diberikan mulai tahun anggaran 2022, jadi bukan 2021, dengan jumlah alokasi bantuan yang akan ditetapkan pada tahun 2022. Kemudian alokasi anggaran bantuan afirmasi. Anggaran bantuan afirmasi ini bersumber dari DIPA Dirjen Pendis juga ya, dengan alokasi bantuan sebagai berikut. Bantuan afirmasi di kelompok sasaran uji coba ada 33 madrasah, masing-masing 150 juta, dan kemudian di total sampai 4,9 miliar rupiah. Maksudnya kayak gini ya, jadi alokasi anggaran dana bantuan kinerja nanti di tahun 2022 ya sobat sekalian. Kalau misalkan alokasi anggaran dana bantuan afirmasi nih sudah ditetapkan nih dananya. Kalau kinerja nanti di 2022, kalau misalkan di afirmasi sudah ditetapkan nih nilai alokasi dananya sampai 150 juta per madrasah. Ada 33 madrasah nih percobaan. Kemudian ini di tahapan pencairan, tahap ke-1 nih 60% 2,9 miliar. Kemudian tahap yang kedua 40% dari seluruh anggaran, yaitu kurang lebih 1,9 miliar. Kemudian berikutnya nih kita perjelas lagi, bantuan afirmasi kelompok sasaran utama, sasarannya 4.410 madrasah. Nah, masing-masing madrasah juga akan mendapatkan 150 juta. Totalnya 661,5 miliar. Itu dibagi dua tahap juga nih. Tahap yang ke-1 60%-nya 396,9 miliar. Kemudian tahap yang keduanya 40%-nya 264,6 miliar rupiah. Nah itu ya. Jadi dananya sampai 150 juta per madrasah. Ini ada 4.410 madrasah untuk kelompok afirmasi sasaran utama kayak gitulah. Ini di tahun ini, di tahun 2021, 2022 nanti ada bantuan kinerja juga ya. Jadi selamat nih buat madrasah. Cuma kita kan nggak tahu nih, belum tahu madrasah mana yang akan menjadi sasaran utama. Kemudian berikutnya untuk lanjutannya kayak gitulah. Yang jelas pemerintah memiliki kriteria tersendiri yang diatur dari sistem. Makanya kita mengetahuinya dari IDM dan juga IRKAM madrasah itu sendiri gitu. Jadi buat teman-teman supaya siap-siap untuk mendapatkan dana alokasi BOS atau bantuan kinerja dan juga bantuan afirmasi. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi nih ada kriteria dan seleksi madrasah penerima dana bantuan. Nih, kita akan lihat nih kriterianya. Kriteria umumnya nih, pertama madrasah telah mengikuti BIMTEK penerapan IDM dan IRKM. Kalau misalkan madrasah teman-teman sekalian sudah melakukan BIMTEK atau di BIMTEK ya untuk IDM dan juga IRKAM, berarti termasuk sasaran juga gitu. Kemudian yang kedua, madrasah telah melaksanakan IDM dengan menggunakan aplikasi yang disediakan. Yang ketiga, madrasah telah menyusun IRKM dengan memanfaatkan aplikasi IRKAM. Kemudian yang keempat, madrasah menerima dana BOS pada tahun berjalan. Udah dapat BOS belum? Kalau misalkan belum, berarti bukan sasaran. Kalau sudah, berarti termasuk juga sasaran. Meskipun kita nggak tahu nih, kita termasuk sasaran atau bukan gitu. Kemudian memiliki jumlah minimal peserta didik kalau MI 60 sampai 336 orang. Kemudian kalau MTS 60 sampai 480 orang. Kemudian kalau misalkan MA 60 sampai 540 orang. Ini adalah kriteria jumlah peserta didik yang memang menjadi sasaran dari BOS, afirmasi dan juga kinerja. Lalu kemudian madrasah memiliki guru dengan jumlah minimum. MI 4 orang nih. Kalau misalkan di MI kita nih ada 2 orang guru, berarti belum berhak gitu. MTS 6 orang minimal. Kemudian MA atau MLK 6 orang. Itu buat jumlah guru yang memang aktif mengajar di madrasah kita sebagai sasaran afirmasi dan juga kinerja.
Kemudian ini ada kriteria khususnya. Kalau tadi umum, ini adalah khusus. Pertama nih, hasil evaluasi diri madrasah menurut 5 aspek kedisiplinan, pengembangan diri, penyiapan, penyediaan sarana, dan juga pengelolaan anggaran. Kemudian jumlah peserta didik berlatar belakang ekonomi lemah atau penerima program Indonesia Pintar atau misalkan PIP, atau paling tidak di madrasah kita ada peserta didik yang menjadi penerima dana PIP. Kemudian kesiapan menghadapi pembelajaran tatap muka pasca pandemi COVID-19, jumlah ruang belajar yang dimiliki, kemudian jumlah toilet yang dimiliki. Baik sobatku sekalian, demikian barangkali informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.